Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai mungkin yang di luar masuk biar tidak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa atubu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Al Mubarak ya. Dan juga tak lupa kita bersyukur bisa bertatap muka secara langsung di masjid yang sangat mulia ini. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tidak ada yang kebetulan. Semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berkunjung dari Gresik bisa sampai ke Tuban. Alhamdulillah, kota wali ya. Jadi pertama-tama ingin saya kenalkan dulu. Nama saya ini adalah Paulus, ada nama Paulusnya. Ya. Baiklah. Saya ingin mengenalkan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Paulus Edi Prayitno. Saya dulu dari Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS. Dan saya saat ini bergabung di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation. Kalau kemarin banyak guru-guru kami yang sudah mengisi di acara di sini, baik itu Ustadz Menakem Ali, ada Ustadz Mashud, dan juga Ustadz Dr. Anwar. Dan semuanya kenapa kok membawa materi-materi soal kristologi? Apa sih pentingnya kita belajar kristologi itu? Ini yang sering kita lewatkan ya. Karena apa? Saya saat ini ada di Yayasan Abdullah Wasi'an Foundation dan juga saya mendirikan Yayasan Pembinaan Mu'alaf atau HID. Saya sebagai ketua wilayah Jawa dan Bali. Dan insya Allah saat ini yayasan kami sedang membangun pondok pesantren di Jombang, tempatnya di Wonosalam, seluas 3 hektar. Dan itu insya Allah akan kita bangun sebuah pondok khusus masalah pembinaan dai-dai kristologi dan juga rumah untuk para mu'alaf. Hilang. Jadi saya ulangi lagi, kenapa sih pentingnya kita mempelajari materi ini? Karena apa? Karena materi ini jarang kita dapatkan, baik itu di lembaga pondok-pondok pesantren ataupun di sekolah tinggi ilmu Islam. Kemarin kita mengadakan diklat 3 hari di Trawas dan alhamdulillah Ustadz Ramsono ikut sama Ustadz Fauzi. Jadi kita rutin ya. Dulu itu tiap tahun kita selalu mengadakan, termasuk kita juga mengadakan diklat-diklat dan juga dialog-dialog. Kenapa sih kita selalu mengadakan kajian semacam itu? Karena kajian semacam itu pelajaran yang sangat sulit kita dapatkan. Bahkan di pondok pesantren, calon dai, calon ustadz jarang mendapatkan pelajaran kristologi. Bahkan saya pernah ngisi di pondok pesantren di Sumeneb, Madura dan juga di Lamongan ya. Itu ada santrinya, saya tanya ada yang punya Alkitab, ada yang ngacung 1 orang.
Tetapi dia tanya kepada saya, tapi saya dilarang ustadz saya untuk membuka kitab ini karena katanya haram katanya. Jadi itu ya, sampai hari ini orang muslim seakan-akan jangan membuka kitabnya orang Kristen, haram. Lah itu masalahnya di sini. Sementara orang Kristen sendiri yang apalagi yang terlibat dalam sekolah teologi ya. Saya dulu pernah di sekolah di Surabaya itu di GPPS, itu semua sekolah teologi STT itu ada pelajaran Islamologi. Tetapi sayangnya di pelajaran kita, bahkan di pondok pesantren kita, tidak ada pelajaran Kristologi. Nah, kan kebalik ya. Begitu ada masalah, begitu ada dialog, mereka menang. Karena apa? Karena mereka menguasai Al-Quran, mereka menguasai hadis-hadis. Yang dicari adalah hadis-hadis yang melemahkan. Sekarang zamannya internet. Kalau dulu jarang kita bisa mengetahui hal semacam itu. Sekarang ini luar biasa. Kalau Anda buka YouTube, serangan dari orang-orang Kristen itu seperti apa sekarang ini? Luar biasa, mereka menguasai. Kemarin di Manado ada seorang pendeta yang 17 tahun menjadi pendeta masuk ke Islam. Namanya pendeta Dance Mumuna itu ya. Yang kita syahadatkan oleh sahabat kami di sana. Dia bercerita bahwa di STT-nya itu diajarkan untuk Islamologi, bahkan dia bisa menulis Arab, bisa membaca Arab, pendeta tersebut. Sementara kita ketinggalan. Jadi kita nggak usah panjang lebar ya, saya nanti persingkat waktunya. Nggak masuk ya. Oh, ini belum duplikat ya. Nah ini kan ya. Jadi saya kenalkan dulu, saya dengan Ustadz Kainama dan juga Ustadz Nababan tahun 2001 kemarin mendapatkan penghargaan dari MUI ya, untuk penghargaan mu'alaf yang berdedikasi. Itu banyak. Kenapa sih para mu'alaf ini kok tampil? Harusnya jangan kami yang tampil, tetapi muncullah kristolog-kristolog itu dari muslim. Kita tahu Ahmad Dedat, kita tahu Kiai Haji Abdullah Wasian, kita tahu di Sumeneb Kiai Mudori, itu orang-orang Islam, tetapi beliau-beliau menguasai kristologi. Kalau ada orang Kristen yang menguasai kristologi ya maklum, karena mulai kecil dia sudah pegangannya Alkitab. Tetapi kalau ada orang Muslim yang menguasai kristologi itu luar biasa. Karena apa? Karena pasti dia tidak mendapatkan pelajaran itu dari jenjang pendidikan khusus. Dia otodidak, belajar sendiri. Jadi kalau di sini Ustadz Ramsono ya, bisa menguasai kristologi ya maklum, beliau mantan dari Katolik. Tapi nanti kalau ada Ustadz Fauzi bisa menguasai kristologi, wah itu hebat. Gitu ya. Jadi kemudian dakwah kami selanjutnya, saya pernah dialog dengan pendeta. Itu saya berpasangan dengan Profesor Sanihu Munir. Mungkin jenengan sudah banyak yang tahu. Bapak Ustadz Sanihu Munir itu juga dari Muslim, murni dari Muslim, tetapi beliau juga belajar kristologi dan menguasai kristologi. Bahkan beliau bisa berdebat dengan pendeta. Waktu itu kita menghadapi pendeta Budi Asali dan Esra Soru di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tahun berapa itu? Lupa saya tahunnya itu. Kemudian saya dengan Ustadz Menakem Ali juga ke markasnya Kristen. Kalau biasanya dialog diadakan di markasnya orang Islam, di Universitas Muhammadiyah kita juga mengadakan debat dialog di markasnya orang Kristen di Jakarta. Waktu itu dengan kelompoknya Lugat Tambunan CS. Saya berpasangan dengan Ustadz Menakem Ali. Kemudian kita juga mengadakan diklat-diklat dan rutin kita lakukan, baik itu di pondok pesantren, di tempat pendidikan, dan juga di
tempat-tempat umum ya, mengadakan diklat-diklat kristologi. Itulah sebabnya kalau masjid ini mengundang Ustadz Menachem Ali, jangan setelah subuh, waktunya mepet, gupuh 1 jam kan nutup. Mending kita adakan kajian khusus itu kajian duha, Ustadz. Mulai jam 9 sampai jam 12, anggotanya para pemuda-pemuda. Kita didik kristologi. Karena apa? Karena kita sekarang ini berperang luar biasa di media massa. Untuk bekal remaja-remaja masjid, ayo berlomba-lomba kita dakwah di media massa juga. Dan ini dibekali dengan ustadz-ustadz kristologi seperti Pak Menachem Ali, Ustadz Dr. Anwar, Pak Mashud. Itu jangan hanya 1 jam, kurang. Kita kemarin di Trawas saja 3 hari itu rasanya kurang Mas Ian. Jadi waktunya harus panjang, mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Itu mungkin lebih khusus. Dan kalau anggotanya lebih dicari yang para pemuda itu, biar lebih jangkauannya lebih hebat nanti. Apa sih perlunya kristologi? Pertama adalah syiar ya, kemudian mencegah kemungkaran, kemudian dialog. Sering kita belum apa-apa itu sudah sudah dituduh yang macam-macam. Bahkan itu tuduhan itu bukan berasal dari yang non muslim, tetapi bahkan dari orang muslim sendiri. Belum apa-apa kita sudah dicap intoleransi kalau membahas agama orang lain. Sementara agama sebelah luar biasa mengadakan penginjilan. Di dalam ajaran mereka itu wajib mencari jiwa, 1 orang 1. Itu bukan hanya penginjilnya lah, bukan misionarisnya, tetapi seluruh jemaat itu mempunyai beban kewajiban untuk menyebarkan Injil dan mengajak 1 orang 1, bayangkan. Kemudian kalau di STT itu yang meluluskan sarjana-sarjana teologi, beliau diutus ke daerah-daerah terpencil dan dia disumpah tidak boleh bekerja di luar untuk pelayanan, 100% melayani Tuhan. Setelah dilantik menjadi sarjana teologi, dia ditugaskan di pelosok-pelosok, bahkan di luar pulau. Dari sekian lulusan itu kan nanti ada namanya, ada yang rontok ya, ada yang bertahan. Dan yang bertahan itu mereka mencari jiwa, setelah mencari jiwa dapat di tempat-tempat tersebut dia mendirikan gereja. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Penginjilan itu tidak berhenti ya. Jangan kita santai-santai karena kita merasa di Jawa ini sudah mayoritas, sementara kita terlena di luar-luar pulau sana sudah dikuasai oleh mereka. Sementara gerakan-gerakan dakwah dari pondok-pondok pesantren pun tidak banyak mengutus ustadz-ustadznya, kiai-kiainya keluar pulau. Dulu ada program zamannya masih Presiden Gus Dur ya. Kita lulusan-lulusan dari pondok kiai-kiai muda itu kan diutus ke pulau-pulau terpencil dibiayai negara. Sekarang kan tidak ada. Adapun itu hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yayasan dengan keuangan yang sangat terbatas. Di daerah-daerah terpencil itu kalau cari ustadz kesusahan. Karena apa? Karena tidak banyak yang diutus ke sana. Soalnya apa? Enggak ada yang biayai. Jadi mengumpul semua di Surabaya. Sementara yang di luar-luar pulau sudah, jangan heran, pulau-pulau terpencil itu sudah dikuasai oleh para misionaris. Mereka mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolahan, dan lain-lain. Bahkan di Malang Selatan itu luar biasa. Kemarin saya di sana penginjilannya seperti apa. 1 desa bisa hampir masuk agama mereka. Dengan iming-iming mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan mulai TK yang masuk ke sekolah tersebut gratis, bahkan dikasih sembako. Ayo, dananya kuat. Mereka bisa bangun masjid, bangun sekolah, bangun tempat ibadah, bangun tempat-tempat kesehatan, dan digratiskan. Sementara gerakan Islam apa? Kita kadang-kadang sibuk hanya membangun masjid, masjid berlomba-lomba di api-apinya. Sementara
berlomba-lomba banyak-banyakan apa? Saldo dipamerkan. Saldo saya 1 miliar, 2 miliar, sementara gerakan dakwahnya tidak ada. Itulah sebabnya saya mendirikan yayasan At-Tauhid kemarin khusus untuk masalah ini. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun kita sudah bisa membeli tanah 3 hektar di Jombang dan sekarang dalam proses pembangunan masjid dan pondoknya. Dan semuanya saya berawal dari nol ya, tidak punya dana sama sekali dan semuanya juga dari donatur, terutama dari channel saya. Mungkin jenengan kalau tahu channel saya bisa dibuka di YouTube Edi Prayitno, bisa dicek. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi untuk masalah debat atau dialog, belum apa-apa kita sudah dituduh intoleransi. Nggak usah debat, jauhi debat, kamu akan melanggar atau apa itu. Di dalam hadis dikatakan jauhi debat, kalau kamu berdebat akan ditempatkan di tempat yang terendah itu tingkatannya. Padahal dialog atau debat itu ada di dalam Al-Quran, perintah itu. Kita dialog, kalau saling tanya jawab akhirnya muncul debat. Bolehkah kita berdebat? Sampai hari ini masih ada yang memperbolehkan, masih ada yang tidak memperbolehkan. Padahal ini ada di dalam Al-Quran dan kita sering tidak mengetahuinya. Coba Anda baca di dalam An-Nahl itu, dicek 125. Pertama apa? Serulah. Menyeru ini bukan hanya kepada orang muslim saja. Kalau dulu Sunan Bonang itu hanya ceramah untuk orang-orang muslim saja di Tuban ini, ya nggak mungkin bisa berkembang seperti ini Islam itu. Pertama kali wali-wali masuk ke tanah Jawa itu apa yang diperangi? Kemusyrikan. Bahkan memerangi orang-orang kafir. Perang dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan pedang. Beda dengan agama sebelah, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh para penjajah, disiarkan dengan pedang. Islam tidak semacam itu. Islam disiarkan dengan dakwah, dialog. Para wali-wali turun ke tanah Jawa ini menyebarkan agama Islam bukan dengan pedang, bukan dengan kesaktian. Kadang-kadang kita dilenakan dengan cerita-cerita kesaktian. Film-film itu kadang menyesatkan. Wali-walinya digambarkan bisa terbang, sakti-sakti. Padahal tidak semacam itu ya. Wali-wali Allah itu menyiarkan agamanya ya dengan ayat-ayat Allah. Di dalam An-Nahl 125 kita diwajibkan menyeru. Siapa yang harus kita seru? Orang-orang yang belum mengenal Islam. Itu yang diserukan, itu kewajiban kita. Jangan sampai kita sampai meninggal kita tidak melaksanakan seruan ini. Ini kewajiban, wajib. Kalau orang Kristen sampai hari ini wajib mensiarkan Injil, bahkan mengajak orang untuk masuk agama mereka, kenapa gerakan Islam tidak ada? Padahal di dalam An-Nahl 125 dengan jelas ayat itu mengatakan serulah. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sampai usia ini kita sudah menyeru kepada mereka? Atau kita hanya santai-santai saja, sing penting aman, nanti aku lek dakwai mereka bisa dituntut dengan pasal intoleransi. Minimal sekarang kan ada media, ada YouTube, ada WA, ada Facebook, ada internet. Untuk anak-anak muda yang pinter-pinter IT mulai digelorakan, menyeru. Untuk yang sudah tua-tua, mungkin punya saudara yang masih non-muslim, mungkin punya teman kerja yang masih non-muslim, lewat WA. Biasanya kan mereka bikin status itu. Tadi malam Ustadz Ramsono cerita, ya, teman-temannya ada bikin status di WA ayat-ayat Alkitab. Itu sebetulnya syiar mereka. Kenapa kita tidak bales syiar Islam kepada mereka? Nanti saya kasih tip-tipnya itu. Makanya di masjid yang mulia ini kan sering diundang para kristolog di sini. Itu sebetulnya jenengan catat.
Biasanya kalau kita datang kajian seperti ini nggak ada yang bawa buku catatan sih ya. Setelah pulang dari sini lupa. Beda dengan orang Kristen kalau ibadah. Orang Kristen itu kemana-mana bawa Bible dan catatan. Jangan mengandalkan telinga ya. Kalau kajian-kajian semacam ini hanya mengandalkan telinga, pulang lupa udah. Dicatat, dipraktekkan. Biasanya kan kita ngundang-undang ustadz-ustadz kristolog dari Surabaya itu kan materinya berat-berat itu. Kalau hanya didengar kan lupa itu. Apalagi Pak Ali, kalau bicara udah berat itu. Harus bawa buku catatan. Minimal direkam lah gitu loh ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita ada seruan, disuruh menyeru semacam ini, muncul apa? Bantah-bantahan. Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran, di dalam An-Nahl 125, kalau jenengan nanti menyeru kepada mereka, mereka tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan membantahnya. Loh, dunia dialog itu sebetulnya sudah ditulis di dalam Al-Quran ini, dan sayangnya kita tidak menerapkan hanya itu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah dan pelajaran. Jangan maju dialog tanpa bekal. Itu seperti kita maju perang tanpa membawa senjata. Di sini diundang ustadz-ustadz kristolog untuk membekali jenengan semua untuk maju perang. Perang bukan perang dengan senjata ya, perang dengan hikmah dan pelajaran. Dicatat pelajaran-pelajaran itu. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kita sering melihat di YouTube, di Facebook, di WA grup debat kusir, debat jelek-jelekan Yesus. Debatnya wis gak karu-karuan. Itu bukan syiar. Saya dulu masuk Islam itu karena dialog dengan teman muslim saya itu selama 1 tahun. Dia berasal dari pondok pesantren dari Kediri. Sabar gitu orangnya itu meladeni saya itu. Dialog bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun. Kalau saya dulu lawan dialog saya itu orangnya kasar, debat hina-hina, mungkin sampai hari ini saya tidak masuk Islam. Dialog itu niatkan dengan ibadah dan syiar agama. Jangan menjelek-jelekan, karena di dalam Al-Quran pun ditulis, jangan kamu menjelek-jelekan dengan melebihi batas sesembahan-sesembahan mereka. Sesungguhnya mereka akan lebih menghina Allah. Itu juga sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi ilmu dialog, ilmu debat itu ada di dalam Al-Quran. Cuman kita tidak mempraktekkan saja. Jadi kalau dialog debatlah yang baik. Saya dulu sering bertemu dengan orang-orang muslim yang menghina-hina Yesus. Kenapa saudara menghina Yesus? Loh, Yesus itu bukan Isa. Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Makanya saya bebas menghina Yesus karena Yesus ini bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saya imani beliau Nabi Allah, nabinya orang Islam. Kalau Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Ini berarti ilmunya Pak Ali setiap diundang ke sini nggak masuk. Pak Ali kan sering bicara itu bahwa Yesus dengan Isa itu adalah sama. Bahkan ucapan us itu lebih dekat Isa daripada Yesus. Karena apa? Karena Yesus lahir di Israel dengan bahasa ibu Aramaik. Akhiran us itu terbawa dari kata-kata berasal dari Yunani, padahal Yesus tidak berasal dari Yunani. Ucapan Yesus yang lebih mirip itu Isa atau Iso ya, karena bahasa dari bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan Aramaik itu satu rumpun. Kalau dengan bahasanya orang Yunani itu jauh berbeda. Ibunya Nabi Isa pertama kali itu memberi nama itu bukan Yesus, bukan ada akhiran usnya itu,
Kalau orang Yunani memang lazim ya pakai akhiran us itu. Stefanus, Marianus, Martinus, apa lagi? Neptunus. Bintang-bintang itu kan us semua itu dari Yunani itu. Bahkan pelafalan murid-murid Yesus pun dilafalkan dengan bunyi Yunani, padahal bukan semacam itu. Yesus berasal dari Aramaik, dari Ibrani. Bahasa yang lebih mirip itu adalah bahasa dari Arab, yaitu Isa. Nah, kalau orang Muslim kurang ilmu, kadang-kadang belum apa-apa udah menghujat Yesus dan Isa beda pokoknya. Kalau saya menghina Yesus itu tidak apa-apa. Itu bukan dakwah ya, malah dosa nanti jatuhnya. Ya, saya lanjutkan. Dalam An-Nahl sudah dijelaskan dialog dengan baik dengan ilmu. Jadi kalau jenengan nanti ada kajian-kajian semacam ini bawa catatan, jangan lupa ilmu ini. Nanti kalau pulang lupa, dipraktekkan nggak bisa. Makanya saya usul sama takmirnya kalau kajian kristologi jangan 1 jam, kurang. Kalau perlu 3 jam, mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Saya pernah kajian itu di Bali itu selama 3 hari dengan Ustadz Menachem Ali, dan alhamdulillah pesertanya beludok sampai bikin teror di depan. Dulu Ustadz Abdul Somad masuk Bali itu ditolak sama orang-orang Bali, tapi saya dengan Ustadz Menachem Ali dipersilahkan masuk. Karena apa? Karena Ustadz Menachem Ali menguasai agama Hindu. Beliau mendatangi kepala ketua-ketua Hindu di sana, bahkan setelah acara seminar Ustadz Menachem Ali diundang khusus untuk memberikan ceramah di tempatnya orang Hindu, khusus pendeta-pendeta Hindu, karena Ustadz Menachem Ali menguasai bahasa Pali, bahasa-bahasa kitab suci mereka, dan mereka sangat heran ada orang Islam kok bisa menguasai agama kami gitu. Akhirnya kita diperbolehkan dakwah Islam di Bali selama 3 hari, dan itu kita membawa Ustadz 9 orang disebar ke seluruh Bali. Bahkan kita ada acara itu mulai subuh, duha, bahkan mengadakan seminar. Bahkan diundang juga oleh MUI Bali juga di sana. Dakwah dengan ilmu ya. Dan ternyata dampaknya apa? Gara-gara aksi bom di Bali kemarin, orang Islam bangun gereja di sana kan susah. Lebih mudah orang mendirikan gereja di Bali daripada mendirikan masjid. Nah ini, jadi kalau Islam disebarkan dengan cara-cara kekerasan, bukan masuk agama itu, malah ditolak. Kalau dulu Sunan Bonang masuk ke Tuban sini dengan cara-cara kekerasan, mungkin Islam di Tuban tidak menjadi mayoritas. Tapi dengan dakwah ya, dengan dakwah yang baik, kuasai ilmunya, itu ilmunya dulu kita kuasai. Kita lanjutkan karena waktu kita pendek ya, nggak ada jam ini. Oh di atas sampai jam 6. Baik, kita tahu kisah perdebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh perdebatan yang baik, dialog, yaitu utusan dari Najran. Mereka adalah pakar-pakar kristologi. Mereka sudah menguasai menguasai kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Injil. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah belajar masalah kitab-kitab tersebut. Tetapi Nabi Muhammad sendirian berani melawan menghadapi 60 orang utusan dari Najran. Kisah ini ditulis di dalam hadis-hadis ya. Dan kisah ini pun akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi menghadapi mereka. Dialognya terjadi berhari-hari. Kalau Nabi tidak bisa menjawab, Nabi minta waktu. Biasanya turun malaikat Jibril memberikan jawaban, besok dilanjutkan. Kalau zaman sekarang mudah ya, nggak bisa jawab, buka Google. Kalau Nabi dulu kan nggak ada Google, langsung malaikat turun, dialog. Bahkan mereka diperbolehkan beribadah di tempatnya masjidnya Nabi. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang Kristen dari Koptik, orang-orang Kristen dari Timur. Mereka juga mengadakan sembahyang. Tata cara mereka sembahyang hampir mirip dengan kita. Mereka juga pakai
yang perempuan pakai jilbab, pakai kudung, yang laki-laki juga pakai pakaian muslim, hampir mirip. Itulah sebabnya kalau jenengan ketemu dengan orang-orang Kristen Koptik atau Ortodok, itu jangan heran. Beberapa waktu yang lalu di YouTube, bahkan di media massa, dipampang foto-foto orang pakai jilbab antri mau dibaptis. Itu bukan orang Islam, itu anggota mereka sendiri. Memang seragam mereka ya seperti itu, mirip muslim. Kitab mereka pun berbahasa Arab, pujian-pujian mereka juga sama seperti sholawatan. Bahkan kaos-kaos mereka yang dicetak itu pun berbahasa Arab. Itu dijual di toko online sampai hari ini. Itu bukan kaosnya orang muslim itu, hati-hati ya. Mereka menyebarkan dengan pendekatan Islami juga, dan banyak yang tertipu di situ. Tokohnya adalah Bambang Nursena. Dulu Bapak Ustadz Menahem Ali adalah tangan kanan dari Bambang Nursena. Beliau pasti menguasai soal itu. Jadi kita hati-hati ya. Debat pertama Nabi terjadi itu. Bahkan ditulis di dalam Al-Imran. Makanya sebetulnya Al-Quran itu buku banyak yang memuat soal-soal kristologi. Perdebatan, dialog-dialog Nabi banyak diabadikan di sana. Kalau jenengan buka surah Al-Imran, itu banyak sekali ayat-ayat soal-soal perdebatan dan dialog Nabi dengan mereka. Al-Imran ayat 61 sampai 63 itu munculnya dialog, puncaknya dialog. Setelah mereka debat dialog nggak ada yang ngalah. Akhirnya ya wis gini aja lah, kita bermubahalah. Inilah awal mulanya cerita mubahalah itu, diabadikan di dalam Al-Imran. Ya wis gini aja, kalau kamu tetap ngeyel, nggak mau, Nabi sudah menyampaikan apa yang sudah difirmankan malaikat Jibril, sudah disampaikan semua. Mereka tetap ngeyel, ya udah, bawa anakmu, bawa saudaramu, kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang memang betul atau ada yang salah, biarlah laknat Allah diturunkan kepada mereka yang mengingkari firman-firman Allah. Akhirnya apa? Pagi-pagi Nabi sudah siap itu, dengan putranya bahkan dengan istrinya menunggu mereka juga hadir. Ternyata mereka tidak berani. Karena apa? Karena di dalam hatinya yang terdalam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebetulnya itu adalah kebenaran. Sehingga mereka pun pulang, bahkan mereka meminta satu orang sahabat Nabi untuk mengajarkan Islam di kota Najran. Sampai hari ini kota Najran sudah banyak yang muslim ya. Itu dialog Nabi, debat Nabi pertama kali. Dakwah Nabi pada umat Kristen pertama kali. Kemudian saya lanjutkan. Ya, tugas kita sebetulnya hanya untuk menyampaikan saja. Sudah tertulis di dalam Arad ayat 40 itu. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja. Sedangkan kamilah yang menghisap amalanmu. Jadi kita itu sebetulnya ini ya tugas kita. Paling tidak itu kita sudah menyampaikan itu loh. Jadi kewajiban itu sudah gugur. Sampaikan dulu wis, baik itu lewat WA atau kalau berani seperti Ustadz Ramsono tadi berdebat, dialog langsung bertemu. Kalau belum cukup ilmunya ya lewat WA, lewat YouTube, bikin channel dakwahi mereka. Paling tidak sudah menggugurkan kewajiban kita untuk menyeru kepada mereka. Paling tidak saat kita meninggal, saat ditanya oleh Gusti Allah nanti, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu untuk menyeru umat-umat non-muslim, dengan gagah kita berkata, sudah Gusti Allah. Lewat apa? Lewat WA. Siapa yang di WA? Ini orang Kristen tak WA. Sekarang sudah Kristen, sudah masuk Islam belum? Ya nggak apa-apa. Paling tidak tugasmu itu sudah selesai untuk menyampaikan, gitu loh. Daripada tidak sama sekali, ya itu tugas kita. Jadi jangan kita terlena karena di Jawa ini kita sudah mayoritas, gak usah dakwah kepada mereka. Yang penting dakwah pada orang Islam saja cukup. Itu belum cukup.
Di luar masih banyak orang-orang non-muslim dan sampai hari ini mereka menyerang Islam dengan sangat-sangat luar biasa. Serangan mereka itu sangat luar biasa. Kita harus waspada. Kristenisasi ada di mana-mana ya. Nah, Anda tahu ini siapa ini? Saifuddin Ibrahim. Ada yang udah paham ini siapa orang ini? Kemudian muncul lagi Paul Zhang yang lari ke Jerman itu. Apa Anda sudah paham ini siapa ini? Ini orang-orang menyerang Islam sangat luar biasa. Paul Zhang itu dulu teman segereja saya. Itu sebelum dia lari ke Jerman ketemu saya dulu itu di Surabaya. Bahkan 3 kali dia ketemu. Dia merayu-rayu saya untuk masuk Kristen lagi. Saya dihadapkan dengan 4 orang donaturnya, 1 orang Jerman, untuk mengajak saya murtad lagi, untuk diajak ke Jerman, untuk menyerang Islam. Di YouTube muncul Saifuddin Ibrahim menyerang Islam juga, luar biasa serangannya. Dia dari pondok pesantren Al Zaitun yang sekarang udah murtad. Paul Zhang luar biasa, dia menyerang Islam seperti itu. Bahkan sudah DPO, mau ditangkap sama pemerintah Indonesia termasuk Saifuddin Ibrahim, tapi tidak ketangkap-tangkap sampai sekarang. Saifuddin sudah lari ke Amerika, Paul Zhang ke Jerman. Dan yang saya lingkari itu waktu pertemuan dengan Paul Zhang. Paul Zhang itu mendatangi para mu'alaf ya. Yang saya lingkari itu adalah Ali Makrus. Dulu di YouTube-nya sangat keras, pernah menjadi Muslim, kemudian masuk Kristen, menjelek-jelekan agama Islam, bahkan dia menuduh air Zam-Zam itu dari PDAM, mengaku Panglima FPI, Panglima FPI Jawa Timur. Akhirnya sama orang FPI kan sampai dikejar-kejar itu. Akhirnya Ali Makrus kita mu'alafkan, dibina oleh AWF. Tetapi dalam perjalanannya dia didatangi si Paul Zhang. Akhirnya murtad lagi dia. Sampai meninggal kemarin kan murtad. Lari ke Bali kan dia. Sama dengan MKC. MKC juga lari ke Bali. MKC, Saifuddin, Paul Zhang itu satu geng. Dan itu ada yang menciptakan. Mereka memang diciptakan dan ada dananya. Sampai ke luar negeri kalau nggak ada dananya kan nggak mungkin. Disembunyikan ke Bali. Bahkan Ali Makrus pun disembunyikan ke Bali sampai meninggal kemarin itu. Kemudian Bapak Yudi Mulyana yang pegawai Departemen Agama Islam itu beberapa kali ketemu dengan saya. Bapak Yudi Mulyana juga sama, dimurtadkan juga oleh Paul Zhang, bahkan dibaptis kan kemarin. Semua godaannya karena uang, mereka bisa terlena. Saya juga diiming-imingi uang untuk murtad, tapi saya tidak mau. Saya lanjutkan sedikit lagi ya, karena waktunya udah mepet. Belajar Kristologi ini untuk menarik mereka masuk agama Islam. Kalau hanya sekedar menyeru tadi sudah, kalau hanya sekedar mengingatkan sudah, paling tidak kita berhasil mengajak mereka masuk Islam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmunya. Belajar Kristologi itu bukan saya mendidik sampean untuk masuk Kristen, tidak. Seperti seorang polisi yang belajar soal ilmu kriminologi. Orang polisi kan nggak jadi kriminal, mempelajari ilmunya. Sama dengan saat ini kita belajar Kristologi, mempelajari ilmunya. Supaya apa? Ini sebagai bekal kalau menghadapi mereka kita bisa melawan mereka. Tetapi ingat, kuasai dulu Al-Quran. Karena apa? Al-Quran isinya hampir 30% itu adalah isi dari Kristologi. Sebetulnya isinya itu. Apa yang di dalam Al-Quran disebut ahli kitab, itu ya yang disebut ya orang itu. Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Quran banyak sekali menyebut ahli-ahli kitab itu. Jadi memang dari awal perkembangan Islam di Palestina itu, sejak Nabi menyebarkan agama Islam, yang dihadapi ya orang dua itu, leka Yahudi ya Nasrani. Dan sebetulnya kita sudah dibekali dengan ilmunya banyak sekali di dalam Al-Quran. Tinggal kita belajar Kristologi, dimatchkan dengan Al-Quran, wah mantap udah.
Gitu loh. Al-Quran sudah dikuasai, ditambah ilmu kristologi untuk menyerang mereka, mantap. Tak jamin pendeta nggak bisa berkutik gitu. Jangan sampai kebalik, orang Islam malah dipelokodo sama pendetanya, bahkan banyak yang murtad, itu kebalik ya. Saya percepat aja. Yesus tidak pernah mendirikan agama baru. Ingat, saya sebelum masuk ke sini saya mau membahas masalah kitab sucinya dulu. Kalau Bapak Menahem Ali di sini dulu sudah sering cerita soal tanah. Apa tanah itu? Mungkin masih ada yang ingat. Coba angkat tangan. Apa itu tanah? Ya? Taurat ya? Alhamdulillah masih ada yang ingat. Tanah yang biasanya disebut oleh Bapak Menahem Ali ini adalah kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Kristen itu kan ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tanah itu adalah semua kitab Perjanjian Lama itu disebut tanah. Tanah itu kan Taurat, Nevi'im dan Ketuvim. Taurat itu adalah Pentatokh itu yang di atas itu. Nah ini Pentatokh ini adalah Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab sejarah dan kitab puisi. Taurat Nabi Musa itu ditulis dan masih ada kitabnya sampai hari ini, itu dipegang oleh orang Yahudi, dan kitab mereka 100% dikopi, dimasukkan di dalam kitabnya orang Kristen, dinamakan kitab Perjanjian Lama. Padahal iman Kristen dan iman Yahudi itu bertolak belakang. Tauhidnya berbeda 180 derajat. Tauhid Yahudi sama tauhid Islam ketemu dia. Meskipun mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad, tetapi untuk ketuhanan sama. Orang Yahudi mempercayai bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh syariatnya Nabi Musa. Ya. Jadi Perjanjian Lama itu tanah itu ini semua. Perjanjian baru ini. Saat Yesus meninggal pun itu belum satu ayat pun tertulis. Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun, Injil tidak ada. Yang ada sekarang kitab Injil itu adalah salinan dari pengikut-pengikutnya, cerita-cerita yang ditulis oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi dasarnya dari sini ya. Kalau kita membeli suatu barang, katakan kita membeli kulkas, membeli sepeda motor, membeli mobil, pertama-tama yang dibuka itu ada apa? Buku manual booknya kan ya. Demikian kalau soal beragama, buku manual booknya apa? Kitab sucinya kita buka dulu. Kita buka kitab sucinya orang Kristen, ternyata Perjanjian Lama ini semuanya 100% miliknya orang Yahudi. Yesus meninggal bahkan sampai batas waktu sampai 70 sampai 80 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 tahun, itu belum ada kitab sucinya. Yesus beribadah di sinagog melaksanakan syariatnya Nabi Musa. Yesus sunat, Yesus akikoh, Yesus puasa 40 hari, itu yang dilakukan semuanya adalah syariatnya Nabi Musa. Orang Kristen tidak ada syariat yang diciptakan oleh Yesus. Itulah sebabnya kalau kita bertemu dengan seorang Kristen, coba Anda bertanya, kalau di dalam ajaran Islam, perintah beragama Islam ada di dalam Al-Quran. Coba Anda balik. Ini pertanyaan sederhana, tetapi profesor pendeta pun nggak akan bisa jawab. Jenengan tanya, apa dasarnya beragama Kristen di dalam Alkitab? Ada apa enggak? Apakah Yesus pernah mengajarkan Anda masuk Kristen? Ayatnya mana? Itu sampai profesor nggak akan tahu, nggak ada jawabannya. Jawaban itu perintah ya. Kita beragama itu berdasarkan perintah. Kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad sudah jelas memerintahkan kita beragama Islam. Kalau di dalam agama Kristen, apakah Yesus pernah memerintahkan umatnya beragama Kristen? Nggak ada ayatnya itu. Ini satu poin ya. Jadi mereka akhirnya membawa kitab ini masih dibawa. Meskipun sampai hari ini rabi-rabi Yahudi itu tidak terima kitab sucinya dinamakan kitab Perjanjian Lama. Apalagi keimanannya berbeda.
Orang Kristen menyembah manusia, orang Yahudi masih menyembah Tuhan, meskipun mereka menyebut dengan sebutan Elohim atau Yahweh. Yang jelas penyebutan saja, yang jelas itu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad sebetulnya sama saja. Mereka masih gandoli kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama ini kitabnya orang Yahudi semua. Baru muncul Injil. Injil ini 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 kecil aja. Kemudian surat-surat Paulus, ini surat-surat Paulus semua, banyak. Jadi kitabnya orang Kristen yang tebel itu separuh milik orang Yahudi, yang perjanjian baru hanya 1/4 yang Injil, 3/4-nya tulisan Rasul Paulus. Padahal Paulus itu bukan muridnya Yesus. Paulus itu tentara Romawi yang menjajah, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Ceritanya kan dia waktu jalan di tengah padang pasir, kena panas matahari, degradasi, semaput, akhirnya dia mimpi ada penampakan Yesus, akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Dan lebih celakanya dia membuat syariat-syariat yang tidak pernah diajarkan Yesus kepadanya, karena dia bukan muridnya. Itu nanti kajiannya lebih panjang gitu ya. Jadi dari sini udah jelas, kita lihat kitabnya aja sudah bermasalah. Mereka banyak tauhid karena masih menggunakan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kita melihat perjanjian baru itu sedikit ada masalah, karena Yesus tidak pernah menulis kitab Injil, 1 ayat pun belum ditulis. Loh, kalau Yesus tidak pernah menulis Injil, terus Injil mana yang ditulis di dalam Al-Quran? Langsung kita menjawab, itu Injil palsu. Biasanya gitu ya. Oh, itu Taurat palsu, itu Injil palsu. Biasanya orang Muslim kalau berhadapan dengan para pendeta, dengan orang-orang Kristen, kalau dialog langsung pakai senjata pamungkas. Oh, Injilmu palsu. Udah, kalau palsu nggak bisa dialog lagi, buyar. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Saya waktu dialog dengan pendeta Budi Asali di Surabaya, si pendeta Esra Soru juga tanya semacam itu dengan saya. Pak Edi, apakah kitab suci saya palsu? Saya tahu, kalau saya jawab palsu pasti saya akan dibalik. Coba kalau orang Kristen mengatakan palsu, sekarang tunjukkan mana yang asli. Jangankan orang Islam, pakar-pakar mereka pun sampai hari ini tidak berhasil menemukan kitab suci yang palsu, yang asli itu belum ditemukan. Kitab Injil ini itu tertua, itu adalah dari terjemahan bahasa Yunani. Padahal tadi sudah saya katakan Yesus itu bukan orang Yunani, tetapi kitab suci mereka tertua itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kan gak masuk udah. Ini aja udah masalah. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi sebetulnya Taurat, Injil dan Al-Quran ini membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid ya. Nabi Musa mengajarkan tauhid, bahkan Yesus pun mengajarkan tauhid. Di mana ayatnya? Di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Nah, ini pentingnya belajar kristologi, sampai catat. Nanti kalau jenengan mau menyampaikan ini kepada orang Kristen, kirimi aja ayat ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan keesaan Allah, dan ini tertulis di dalam Injil. Duh, Injil yang mana ini? Nah, di sini kita jangan buru-buru mengatakan, wah Injilmu palsu. Kalau Injil itu palsu, orang pertama kali yang mengatakan pasti Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad waktu itu sudah berhadapan dengan ahli-ahli kitab. Nabi Muhammad semua di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, tidak pernah mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu palsu, tidak. Tetapi Al-Quran menulis apa? Kitab-kitab mereka sudah banyak campur tangan manusia. Jadi memang sudah awalnya sudah kacau. Itulah sebabnya saya jawab sama pendeta Esra Soru, Injil Anda tidak palsu Pak, tetapi amburadul.
Udah nggak bisa jawab kalau saya jawab amburadul. Karena apa? Memang terbukti banyak campur tangan manusia. Dan itu memang terbukti. Itu kalau kita teliti lebih dalam akan ketahuan ya. Yesus mengajarkan soal tauhid. Al-Quran juga mengajarkan soal tauhid, yaitu di dalam Al-Ikhlas. Kemudian saya cepatkan aja lagi. Kemudian syahadatnya seperti apa? Nah, ini syahadat Yesus. Anda bisa tulis ayat ini, Anda sebarkan pada orang-orang Kristen. Sebetulnya Yesus itu mengajarkan tauhid, yaitu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Ini syahadat yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, mengajarkan tauhid dan mengajarkan Yesus sebagai utusan. Lagi-lagi ini Injil loh yang menulis. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 loh. Katanya Injil tadi bukan ditulis oleh Yesus, betul. Injil itu jumlahnya sebetulnya bukan 4, ada puluhan, ada 40 lebih. Tetapi di dalam sebuah konferensi ya, itu dipilih hanya ada 4 Injil saja. Semua Injil itu bukan ditulis oleh Yesus, tetapi ditulis oleh para pengikut. Itulah sebabnya mereka memilih-milih Injil mana yang mau dipakai, Injil mana yang tidak. Tetapi alhamdulillah Al-Quran pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu menyebarkan Injil. Ternyata ayat-ayat tauhid semacam ini itu masih ada. Kalau kita melihat Injil, ayat-ayat tauhid itu masih ada, karena di dalam Injil tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Yesus, tidak. Saya sudah menginjak masalah Tuhan. Jadi ucapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu tidak ada. Kemudian bagaimana ayat di dalam Alkitab kok muncul Tuhan Yesus? Ini sejarahnya di sini. Dalam penulisan Injil itu ada dinamakan teori sinoptik ya. Teori sinoptik itu adalah penulisan Injil itu sebetulnya hampir sama, kisahnya hampir sama, tetapi berbeda-beda. Jadi kalau saya sering bertanya dengan orang Kristen, ada satu kisah di dalam Injil, tetapi ditulis yang sama di dalam 4 kitabnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi isinya kok beda-beda. Jawab orang Kristen gimana? Oh, itu seperti 4 orang wartawan yang menulis sebuah berita. Jadi 4 orang wartawan itu melihat dari sisi mereka masing-masing, makanya ceritanya nggak sama. Loh, katanya wahyu Allah. Kalau wahyu Allah kan harusnya sama. Ya, menurut mereka seperti itu. Nah, ada lagi teori yang mengatakan Injil itu pertama kali ditulis oleh Markus, bukan Matius. Kemudian dijiplak oleh Lukas dan Matius. Saya lanjutkan lagi. Kenapa saya penting menjelaskan soal ini? Ini ada sangkut pautnya dengan ucapan Tuhan menjadi Tuhan menjadi Tuhan. Kita nggak usah meneliti Alkitab bahasa aslinya dulu. Itu nanti tugasnya lebih dalam. Kita buka Injil yang versi bahasa Indonesia yang ada saat ini saja. Coba perhatikan kitab Markus pasal 9 ayat 5 dengan kitab Matius pasal 17 ayat 4, itu ada perubahan di sini. Kisahnya sama. Jadi coba nanti yang mau belajar ya lebih mendalam lagi bisa download di Play Store Alkitab. Coba Anda cek Markus pasal 9 ayat 5 dan Matius pasal 17 ayat 4. Kalau hari ini tidak mencatat, filenya ini sudah saya copy di takmir ya. Nanti jenengan bisa copy filenya ya. Jadi bisa Anda pelajari, Anda praktekkan untuk kepada teman-teman Kristen Anda. Kisah sama di dalam Markus. Ini disebutkan apa? Kata Petrus kepada Yesus, apa ucapan Petrus? Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, Musa dan Elia. Muridnya memanggil Yesus dengan ucapan Rabi. Rabi itu artinya guru ya, guru. Kemudian kisah ini disalin oleh Matius. Diganti apa? Tuhan.
Nah, kan udah kelihatan kacaunya di sini kan ya. Kitab ini masih ada sampai hari ini masih ada. Nanti Anda bisa praktekkan, catat. Jadi pergantian dari rabi menjadi Tuhan. Kemudian dari guru menjadi Tuhan. Ini Markus 9 ayat 15 menjadi Matius 17 ayat 14. Di sini disebut guru, di sini disebut Tuhan, berbeda lagi. Kemudian di dalam Markus 8 ayat 29. Ya, ini engkau menjadi anak Allah. Berubah semua. Ya, ini Markus pasal 4 ayat 38 dibandingkan dengan Matius pasal 8 ayat 25. Kisahnya sama ini, ceritanya sama plek. Cuma sebutannya diganti. Sebutan guru diganti menjadi Tuhan. Berubah sudah. Bagaimana ya sebutan yang sudah lumrah Tuhan, guru, tiba-tiba menjadi Tuhan. Itu adalah terjemahan dari bahasa kurios. Ini bahasa Yunani untuk Tuhan dan Tuhan itu adalah kurios. Itu artinya adalah Tuhan, junjungan. Tetapi sama terjemahan LAI banyak yang diganti menjadi Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan antara kitab Markus dan kitab yang lain ya sudah berubah panggilan Tuhan menjadi Tuhan. Ini materi saya banyak, nanti tinggal Anda copy saja, Anda pelajari sendiri ya, karena waktunya sudah jam 6. Saya sekarang buka sesi tanya jawab saja. Silahkan yang mau bertanya. Monggo. Silakan. Yang muda-muda itu harus semangat itu. Waalaikumsalam. Apakah tentang mereka ini sudah tidak mempelajari ini dan itu tahu kelemahannya dan apa yang dilakukan dengan tahu perbedaan dan maksud dan tujuannya apa? Baik. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa tujuannya tadi sudah saya sebutkan. Manfaatnya apa? Al-Quran sudah banyak sekali menyebut ahli Taurat, ahli kitab. Bahkan Nabi juga mengajarkan dialog. Tujuan kita untuk mempelajari itu adalah untuk memperkuat bahwa Al-Quran itulah yang benar. Kitab suci itu kan ada, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling muda ya. Pertama adalah kitab Taurat, kemudian turun Injil dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengoreksi. Kita sudah dikasih pendidikan mulai tingkat SD ya, bahwa Al-Quran itu memperbaiki, mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Nah, mengoreksi itu apanya yang dikoreksi? Nah, ini perlunya kita belajar mempelajari kitab yang terdahulu. Kalau belum apa-apa kita sudah dihukumi, wis gak usah belajar Injil, itu haram. Kita akhirnya buta. Yang dikoreksi apanya gitu. Padahal tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh. Ternyata ketauhidan Nabi Isa, katakan di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sebetulnya Nabi Allah. Ternyata di dalam Injil pun tidak disebut Tuhan, tetapi Tuhan, bahkan guru, bahkan rabi. Ini kan sudah salah satu contoh. Apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu tujuan kita. Itu satu contoh kecil. Sebetulnya masih banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan buktinya di dalam kitab-kitab terdahulu. Gitu Pak ya. Tujuannya itu. Mungkin ada lagi? Markus 12 ayat 29 bahwa di situ jawab Yesus, hukum yang pertama ialah dengarlah hai orang Islam, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yang ketiga dulu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Iya. Iya. Di situ disebutkan apa? Allah itu tetap Allah yang Maha Esa. Betul. Ya. Jadi Markus ini 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam Matius, hukum manakah yang terutama? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Sebetulnya ini ada lanjutannya, dan kasihi manusia sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang sering digembar-gemborkan oleh orang Kristen, bahwa mereka mengutamakan ajaran kasih. Mereka kemana-mana selalu mengatakan hanya Kristen yang mengajarkan ajaran kasih, sementara di Islam tidak. Islam dikonotasikan agama teroris, agama kekerasan. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya ada kemiripan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, kita diajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Sama sebetulnya. Siapa bilang di Islam tidak ada hukum kasih? Kalau mereka mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian kasihi sesama manusia seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Islam juga mengajarkan hubungan kita dengan manusia dan Allah hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia hablum minannas. Ayatnya mana? Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam 10 hukum Taurat itu 4 ayat itu berurusan dengan manusia, berurusan dengan Allah. Sedangkan 6 ayat sisanya, kalau kita menurut hukum Taurat 10 hukum Musa itu ya, yang 6 itu sesama manusia. Kasihi orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini harta sesamamu dan sebagainya. Itu kan hubungan dengan manusia. Yang 4 ayat, jangan engkau menduakan Tuhan dan lain-lain, itu tauhidnya Nabi Musa, dan itu juga diajarkan di dalam Islam, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Diringkas sama Yesus dengan ini, kasihi Tuhanmu dan kasihi sesamamu. Karena 10 hukum Taurat ini ditanyakan oleh murid-muridnya, guru, sebetulnya dari 10 hukum itu mana yang lebih utama? Yesus menjawab, hukum yang utama ialah, nah, dengarlah, Tuhan itu Esa. Tuhan itu harus kita kasihi dengan segenap hatimu, dan untuk sesama manusia kasihi sesamamu manusia. Dan ajaran ini diterapkan juga di dalam Al-Quran, hablum minallah dan hablum minannas. Sudah finish, match, ketemu antara Taurat, Injil dan Al-Quran. Tidak ada yang berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tetap mengajarkan Tuhan itu Esa. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu Tuhan nomor 2. Tidak pernah. Itu kalau kita bahas masalah ilmu Trinitas nanti lebih panjang lagi itu ya. Mungkin ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di Al-Quran itu ada ayat ini, wa idqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tolong saat ini mungkin kita mohon buktinya, mungkin ada bukti yang lebih konkret. Ayat apa tadi? Ayat apa tadi? Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad al-ayat. Surah apa tadi? As-Saff. Sebelum ayat 96, sebelum surat Syu'ara.
Kita surat nomor berapa ya? Biar cepat. Asot 38 ini ya? Surah nomor 38. Asot. Ayat? Itu sebelum surat itu kan. Kalau di surat Munafiqun. Ya, intinya gimana? Intinya ini, ketika Isa bin Maryam berkata pada orang Israel, itu ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul dan diutus kepada kalian. Iya, betul. Yang membenarkan agama sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan yang terus dan mengabarkan bahwa akan datang nabi setelah iya. namanya Ahmad. Ya betul. Baik. Yesus sering ada salah tafsir di sini di dalam pemahaman orang Kristen ya. Sering orang Kristen itu mengatakan bahwa mereka tidak wajib lagi melaksanakan hukum-hukum Taurat. Sebetulnya hukum Taurat itu bukan hanya 10 ya. Ada sekitar 431 hukum dan itu dilaksanakan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus hanya menggenapi. Itulah sebabnya sering orang Kristen mengatakan, "Wis kita nggak perlu puasa, kita nggak perlu sunat karena Yesus sudah menggenapi." Itu sebetulnya salah ya. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Injilnya, sebelum bumi dan langit ini runtuh, Dia tidak berhak untuk merubah hukum-hukum Taurat itu satu noktah pun. Berarti Yesus tidak pernah merubah-rubah hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ajarannya tetap tauhid antara hubungan Allah dan hubungan manusia. Itu ada 430 lebih hukum dan itu dipraktekkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan 10 hukum Taurat Nabi Musa? Itu undang-undang dasarnya. Tetapi setelah undang-undang 10 hukum itu ada undang-undang lain yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi yang namanya mitzvot. Itu ada 431 hukum. Dan semua hukum-hukum itu tidak pernah dibatalkan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tadi mengatakan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Ini betul. Dan ini buktinya. Di dalam kitab mereka juga menceritakan semacam itu. Itulah sebabnya kita belajar Al-Quran dan kitab mereka ya. Jadi kita bisa menjawab itu. Sebetulnya ayat Al-Quran mengatakan seperti itu, dasarnya seperti ini. Itu kalau intinya seperti ini. Jadi Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu menyatakan bersunat. Ini bukan 10 hukum ya, tetapi di Mitzvot ada 431 hukum itu. Salah satunya adalah bersunat. Orang Kristen mengatakan sunat itu ya sunat jiwa, sunat hati. Padahal tidak pernah Yesus mengajarkan sunat itu sunat hati. Itu salah satu contoh. Yesus juga disunat. Bahkan Yesus akikoh. Di dalam 430 lebih mitzvot Taurat Yahudi itu ada akikoh. Akikoh ada. Di dalam Alkitab itu menceritakan Yesus diakikoi dengan apa? Dengan burung tekukur. Jadi apa untuk syariat akikoh itu sudah diajarkan sejak zamannya nabi-nabi ya, Nabi Musa, Nabi Isa. Dengan syariat-syariatnya, bahkan Nabi Muhammad juga meneruskan. Itulah sebabnya akikoh itu bukan hanya terbatas sapi atau kambing sebetulnya. Untuk orang yang tidak mampu boleh akikoh ayam, bahkan burung. Nabi Isa diakikoi dengan burung. Itu syariatnya dan itu tertulis di dalam hukum Taurat dan itu masih dipertahankan. Itulah sebabnya di Al-Quran mengatakan seperti itu betul. Bahkan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan. Ayatnya ada. Gitu Pak ya. Mungkin ada yang belum jelas. Ya, Ahmad. Baik. Ini ada kisah lagi
untuk soal Ahmad. Orang Kristen meyakini bahwa setelah Yesus terangkat ke dalam surga, mereka mengatakan nanti akan turun yang namanya Roh Kudus. Tetapi di dalam Alkitab itu sudah disebutkan bahwa sebetulnya bukan Roh Kudus yang disebutkan, tetapi seseorang. Saya nggak usah buka kitabnya ya, nanti terlalu lama. Di dalam kitab Injil diceritakan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus mengatakan nanti sepeninggalku akan ada turun seseorang yang akan menuntun kalian. Dan seseorang yang akan menuntun ini ditafsirkan oleh orang Kristen adalah Roh Kudus. Di dalam ajaran Kristen saya dulu di Pantai Kosta itu ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Ada orang yang berbisa berbahasa roh. Biasanya bahasa lidah itu ya, yang seperti orang kesurupan itu. Saya dulu pernah mencari kepenuhan Roh Kudus itu biasanya di Bukit Tretes itu ada rumah doa di sana. Itu kita 7 hari 7 malam. Siangnya puasa, baca kitab suci, malamnya ibadah pencarian Roh Kudus. Mereka meyakini ini bahwa sepeninggal Yesus yang akan turun itu sebetulnya Roh Kudus. Nah itu sebetulnya salah tafsir ya. Yesus sudah meramalkan bahwa nanti setelah aku tidak ada itu akan muncul seseorang, dan itu ditafsirkan munculnya Roh Kudus. Padahal kalau kita melihat kisahnya di dalam Alkitab, murid-muridnya waktu itu yang saat kepenuhan Roh Kudus itu bukan berbicara bahasa roh, tetapi berbicara dalam berbagai macam bahasa. Tetapi orang-orang Kristen sekarang mengartikan bahwa murid-murid kepenuhan Roh Kudus itu seperti orang kesurupan itu. Ngomongnya udah nggak karu-karuan. Bahkan dulu saya sampai 7 hari itu nggak berhasil penuh itu. Soalnya yang penuh dapat pita nanti. Orangnya sampai trans gitu, yang geblak-geblak, bahasanya udah bahasa lidah itu. Dan saya nggak lulus. Itu tafsirnya mereka. Mereka mengatakan setelah Yesus meninggal, padahal di dalam Alkitab dituliskan itu seseorang. Tetapi mereka mengatakan, oh bukan seseorang, ini Roh Kudus. Nah itu tafsir mereka. Tetapi sebetulnya ayatnya ada di dalam Alkitab bahwa sebetulnya yang diramalkan itu bukan Roh Kudus tetapi seseorang. Itu adalah nubuatan. Nubuatan itu nggak mungkin menyebut nama ya. Di kitab-kitab nubuatan baik para nabi itu ada hak istimewa atau kemampuan seorang nabi adalah untuk bernubuat. Bernubuat itu mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Biasanya lewat kiasan-kiasan, tidak menyebut nama. Jadi Nabi Yesus tidak menyebut langsung nama Ahmad gitu, tidak. Kiasan bahwa nanti sepeninggalku akan ada seseorang yang akan menuntun kalian sampai akhir zaman. Tetapi diartikan itu adalah Roh Kudus, gitu Pak ya. Jadi seperti Al-Quran tadi mengatakan cocok dengan ini. Meski ciri-ciri apa? Ciri-ciri Nabi itu. Ciri-cirinya banyak. Salah satunya adalah seseorang itu buta huruf, ada di dalam Alkitab ditulis. Seseorang itu mulutnya itu penuh dengan firman. Jadi apa yang dia ucapkan itu bukan karena dia sendiri, itu ada di dalam Alkitab. Dan itu semua tergenapi oleh diri Nabi Muhammad. Itu panjang ya cerita, kalau saya bahas itu nanti ada bahasan tersendiri. Yang jelas nubuatan Nabi Muhammad banyak ditulis di dalam Alkitab. Meskipun itu diingkari ya, karena pastilah mereka tidak mempercayai. Tetapi alhamdulillah ayat-ayatnya masih ada. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang aslinya ya dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Gitu Pak ya. Baik, ada lagi? Mungkin ibu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini sebagai orang Islam untuk menguatkan keislaman kita yang tadi dengan memberikan gambaran bahwa sekarang ini lagi kristenisasi ya. Sebagai orang Islam untuk menguatkan keimanan kita ini apa yang kita
kita harus membentengi diri misalnya. Mungkin semacam tarbiyah, atau mungkin kita harus mengetahui tentang terjemah daripada Al-Quran, atau mungkin kita harus belajar tentang asbab nuzulnya Al-Quran itu saja. Mohon tunjuk. Jadi kalau sekarang ini kristenisasi yang mana mungkin kami sebagai umat Islam bagaimana untuk menguatkan keimanan kita. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menanggulangi pemurtadan ya, pasti kita acuannya pertama adalah dari Al-Quran. Minimal kita baca terjemahannya. Kalau bisa kita belajar asbabul nuzulnya itu lebih bagus. Karena apa? Karena sekarang ini para penginjil, para misionaris ini mereka memurtadkan orang Islam menggunakan Al-Quran. Coba jenengan lihat YouTube-nya MKC. Mereka menyesatkan umat Islam menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis. Jenengan lihat YouTube-nya Saifuddin Ibrahim, sama. Bahkan jenengan bisa lihat sekarang ini mereka menciptakan seorang perempuan yang namanya Sofiatul. Coba dicek di YouTube-nya itu, Sofiatul. Pinter bahasa Arab, pinter agama Islam, pinter Al-Quran. Tetapi itu digunakan untuk menyesatkan umat muslim. Ayat-ayatnya dipakai semua. Dan dia mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang lemah, kadang-kadang dhaif. Bahkan saat ini mereka mensiarkan agama Islam, agama mereka itu pertama pendekatannya dengan Al-Quran ya, dengan hadis-hadis. Dan kalau kita tidak menguasai Al-Quran dan kita tidak mengetahui asbabul nuzulnya, bahkan kita tidak mengetahui mana hadis palsu, mana hadis sahih, bahkan ada hadis sahih pun dia pakai untuk melemahkan kita juga. Contoh tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah diambil dari buku-buku puisi pra-Islam. Tuduhan itu kalau di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan seorang penyair. Al-Quran itu ditulis bukan dari puisi-puisi. Tetapi orang-orang non-Islam sampai hari ini itu masih menyerang Al-Quran. Itu dia katakan Al-Quran itu adalah kumpulan dari puisi-puisi. Mereka membawa buku, membawa bukti-bukti bahwa sebetulnya apa yang di dalam Al-Quran itu di pra-Islam sudah ada. Contoh surat An-Nas, semua nas semua itu kan seperti pantun, dia bilang. Itu kan ambil contoh gampangnya itu. Seperti Al-Falaq, ambil contoh gampangnya. Bahkan Al-Fatihah itu pun juga uraian puisi, dia bilang. Itu bukan wahyu. Nah, kalau kita lemah dalam asbabul nuzulnya, kita bisa dibengkokkan dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Dan mereka menguasai loh, ternyata menguasai. Ya memang tidak banyak yang bisa orang Islam yang memang betul-betul mau mempelajari ya, tapi paling tidak ada wadah seperti di Masjid Mubarak ini yang sangat mulia. Setiap minggu kita dikasih wejangan Ustadz Kiai, bahkan ada kristolog yang hadir. Ini dicatat. Itulah tujuannya. Paling tidak direkam untuk menambah ilmu ya. Kalau belajar sendiri kan nggak ada gurunya, susah itu. Seperti mempelajari Alkitab ini jangan belajar sendiri, bingung gitu. Di sini kan sudah banyak guru-guru kristolog, ada nomor WA-nya. Kalau nggak tahu, nggak jelas, jenengan bisa tanya. Ada di Amir ya, ketua takmir ini nomor WA beliau. Belajar nggak apa-apa, apalagi sekarang ada Facebook, ada WA, ada YouTube. Belajar dari mana saja bisa. Terlebih harus ada gurunya. Untuk ilmu tafsir, ilmu Al-Quran sudah ada ustadz di sini. Asbabul nuzulnya gimana ceritanya? Apa betul Al-Quran itu berasal dari puisi? Nah, nanti ustadz ini yang bisa membeberkan. Gitu Bu ya, untuk menanggulangi supaya iman kita gini ya. Pemurtadan saat ini
mereka menggunakan media itu bukan langsung mengajak Anda untuk masuk pada agama mereka, tetapi untuk melemahkan Islam. Yang dituju pertama adalah orang-orang muda ini. Paling tidak mereka sudah tidak menghormati nabinya, paling tidak mereka tidak menghormati agamanya. Contoh, untuk yang akhwat, untuk yang perempuan-perempuan belum apa-apa sudah dikasih contoh bahwa nabimu itu suka kawin. Kamu kalau tidak mau dipoligami masuk Kristen saja, karena di dalam ajaran Kristen itu hanya kawin satu orang, tidak boleh lebih. Kalau masuk Islam kamu bisa dipoligami sampai 4. Itu luar biasa sekarang, itu udah dilemahkan imannya, belum apa-apa dilemahkan. Paling tidak mereka itu sudah melemahkan iman pemuda-pemudanya, sudah tidak hormat pada nabinya apalagi pada agamanya. Jadi itu tugas-tugas Ustadz takmir di sini untuk memperkuat akidah, gitu Bu ya. Baik, mungkin ada lagi. Sudah 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada rekan kerja itu dari negeri Cina, tenaga Protestan. Dia kan tahu kalau saya melaksanakan sholat, puasa, kerja. Suatu ketika dia bertanya, buat apa sih orang Jawa itu sholat, puasa, Quran? Terjemahan dari surat Al-Ikhlas itu, dengan ketuhanan yang esa, kemudian hanya Allah tempat kita bergantung, kemudian kita Allah itu tidak benar dan tidak ada. Ketika saya jawab yang terakhir itu, ya tertutup tidak. Kemudian suatu ketika setelah dia menyatakan ingin berdonasi di lembaga kami, ada lembaga rumah kami, dan alhamdulillah sudah setengah tahun beliau rutin berdonasi. Tapi masalahnya sampai saat ini beliau masih belum mau bersaing. Barangkali ada tips kalimat kunci untuk beliau supaya segera masuk Islam. Warahmatullahi. Paling tidak jenengan sudah melaksanakan syiar, sudah menyeru masalah hidayah, biarlah Allah yang bekerja. Hidayah itu nggak bisa cepat, sekeras apapun. Ingat sahabat-sahabat Nabi dulu orang-orang kafir itu keras, tetapi hidayah itu kalau udah turun sekeras apapun dia bisa masuk Islam. Jenengan sudah benar tadi mengatakan bahwa Allah bukan tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus pun tadi sudah saya kasih contoh ayatnya, mengakui Yesus itu bahwa Tuhan itu esa. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus tidak pernah klaim dirinya sebagai Tuhan atau Allah, tidak pernah. Saya dulu masuk Islam itu gara-gara ayat kunci ini ya. Coba jenengan catat ayat ini. Nanti kalau ketemu teman jenengan bisa kasih ini. Jenengan nanti catat di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ayat ini waktu debat dengan pendeta Esra Soru, dia nggak bisa jawab itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Bapa. Yesus itu menyebut Tuhannya sebagai Bapa ya, karena kedekatan diri. Biasanya kalau orang tingkat makrifat sudah dekat dengan Allah itu menyatakan dirinya itu Bapa. Allah itu seperti bapaknya gitu. Demikian Yesus itu menyebut bapaknya itu, Allah itu seperti bapak. Bukan bapak jasmani ya, karena Yesus tidak
dilahirkan dari bapak, tiba-tiba menyebut bapak itu seakan-akan Yesus itu anaknya. Tidak, itu kedekatan rohani. Ayat Matius ini ucapan Yesus di saat nanti akhir zaman orang-orang sudah pada meninggal. Di akhirat Yesus akan mengatakan ayat ini. Ingat, ini bukan ucapan Yesus dan ditulis oleh Yesus, tetapi ayat ini ditulis oleh muridnya yang mungkin waktu itu mendengarkan khotbahnya Yesus soal ini, dicatat dan diabadikan di dalam ayat ini. Ayat ini sangat bagus ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Jenengan catat, kasihkan pada orang Kristen. Ayat ini masih ada sampai hari ini di Alkitab mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus, karena ini yang berkata Yesus ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat demi namamu? Demi nama siapa? Yesus. Bukankah dulu kami mengusir setan demi nama Yesus? Bukankah dulu saya banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus? Pada waktu itulah Yesus atau aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan ini. Di akhir zaman nanti setelah orang-orang itu pada meninggal, ini ada nubuatan Yesus mengatakan Yesus tidak pernah mengenal mereka yang menyebut dirinya Tuhan. Padahal mereka sudah bisa melakukan mujizat. Mereka sudah bisa mengusir setan demi nama Yesus. Mereka sudah bisa membuat mujizat demi nama Yesus. Bahkan mereka bisa bernubuat demi nama Yesus. Tetapi nanti matinya Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Ini pendeta top. Orang yang bisa mengusir setan demi nama Yesus ini yang sering dipakai orang-orang Kristen untuk kesaksian, bahwa mereka bisa mengusir setan. Kalau dengan nama Yesus setan bisa lari. Orang-orang Islam takjub. Oh iya bener yo. Jangan terlena, ayatnya sudah ada. Demikian juga di lapangan-lapangan ada KKR, ada pendeta top di YouTube banyak itu. Ada orang lumpuh dengan kursi roda demi nama Yesus berdiri berjalan. Orang-orang Islam takjub, heran. Wah iya, demi nama Yesus hebat. Ada orang pendeta bernubuat itu meramalkan masa depan demi nama Yesus ini ternyata terbukti. Orang Islam heran, oh betul pendeta ini hebat. Ternyata pendeta yang dikatakan hebat tadi setelah meninggal Yesus mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Nelongso enggak? Ini tingkat pendeta loh ya, bukan jemaat biasa ini. Kalau jemaat biasa mungkin nggak bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Ini yang melakukan pendeta. Di akhir zaman nanti Yesus mengatakan tidak kenal sama mereka. Yes, melas gitu loh. Ini kasih ayatnya pada mereka, Pak. Wis aku gak kakek ngomong, bacaan sendiri. Itu ada di dalam kitabmu. Gitu ya. Mungkin kita muasadah. Terima kasih. Yeah. Pertama yang disampaikan terkait motivasi dari banyak diskusi yang dilakukan. Tentunya para misionaris itu terkait misalnya kelemahan dari kitab-kitab mereka dan motivasi mereka terkait dengan masih terus melakukan gerakan di daerah dan sebagainya seperti apa. Sedangkan mungkin umat Islam sendiri juga perlu ada motivasi apa terkait yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan umat Islam. Yang tadi yang pertama terkait dengan motivasi mereka itu menjadi misionaris seperti apa sampai satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi mereka murtad itu Pak ya?
Ya, motivasi pertama uang. Tadi sudah saya kasih contoh, Bapak Yudi Mulyana, Bapak Ali Makrus. Padahal Pak Ali Makrus itu sudah kita bina di AWF. Setiap dialog-dialog AWF itu moderatornya Pak Ali Makrus. Bahkan waktu itu juga kita kontrakan rumah Pak Ali Makrus itu dengan dana dari AWF. Setelah mereka kedatangan seorang pendeta, Pak Ali Makrus itu masih dibiayai hidupnya karena kartu pendetanya belum dihapus. Sembako, duit itu masih dari gereja meskipun dia masuk Islam. Bahkan anaknya itu disekolahkan di sekolah STT di Malang. Kedatangan Paul Zhang dikasih duit lagi, menyerah dia, murtad lagi, dibaptis. Dan video baptisnya dikirimkan ke saya. Pak Edi, dakwah sampean gagal, bina Makrus gagal. Kenapa? Iki lho, wong iki tak baptis maneh. Termasuk Pak Yudi Mulyana itu yang dari Departemen Agama itu. Kita nggak bisa ngomong itu, kalah kita. Duit. Itulah sebabnya Ustadz Ramsono tadi, dakwah itu bukan hanya dengan kata-kata. Kita waktu turun ke Malang Selatan itu kita bawa duit. Kita menggandeng rektor, menggandeng guru besar dari Universitas Brawijaya. Karena di sana tanah-tanah mereka itu sudah dikuasai tengkulak. Udah di rata-rata dikasih hutang. Setelah terbelit hutang, tanahnya disita. Tanah disita itu pun mereka masih boleh mengerjakan tanahnya. Kan hutang budi. Udah tanah disita, nggak punya penghasilan sedikit, kan di sana mata pencariannya itu bukan dari padi ya, dari coklat dan palawija itu sedikit. Kemudian setelah tanah-tanah mereka dikuasai tengkulak, satu desa itu mereka mendirikan gereja besar di situ. Bukan gereja pertama kali, dia bangun Gua Maria. Goa itu gua bikinan, dibuat dari semen. Ada patung Bunda Maria besar, dibangun bangunan besar, sebelahnya dibangun rumah sakit, sebelahnya dibangun sekolah mulai SD sampai SMA, bahkan sampai mulai TK. Itu anak-anak yang kesusahan tadi, kalau ada anak yang mau masuk sekolah, mulai sejak TK sudah didatangi. Anakmu masukkan ke sekolahku, gratis, tak kasih seragam, tak kasih sembako. Wis tanahnya disita, anaknya disekolahkan di sana, sakit gratis dibiayai dari rumah sakit mereka. Wis lengkap sudah. Tinggal disentil gini aja wis melok gitu loh. Ayo ke gereja. Kamu nolak tanahmu tak jaluk mana ya? Anakmu tak pecat. Setelah dewasa anak yang dididik mulai TK sampai SMA, keluar dari SMA sudah Kristen anaknya. Orang tuanya ikut gampang. Itulah sebabnya kita masuk ke sana itu bukan hanya membawa ayat, bawa uang juga. Itulah sebabnya saya sering mengkritik masjid-masjid yang hanya sibuk membangun masjid, bermegah-megah dengan masjidnya, sementara dakwanya ketinggalan. Coba Mubarak di sini sudah dipelopori oleh ketua takmirnya, ini luar biasa. Ada dana-dana dikhususkan untuk menanggulangi ini. Kita datang ke wilayah, ke desa-desa tertentu itu bukan hanya membawa ayat ceramah tok, tidak. Masyarakat di sana butuh duit, butuh makan. Kalau orang-orang Kristen sudah masuk ke sana dengan membawa duit, kita membawa ayat, ya diusir sama mereka. Gak butuh gitu ya. Belum lagi aparatnya. Saya soalnya setelah dari Malang pun saya ditelepon dari aparat itu, Pak jangan masuk ke sini lagi Pak. Alasannya bikin kok tidak kondusif. Tetapi alhamdulillah kita sudah mengkader ya pemuda-pemuda. Yang saya kader itu malah pemuda Ansor. Itu ada foto-fotonya itu. Jadi saya waktu melakukan kaderisasi itu yang banyak yang ikut itu malah dari Ansor. Pakai seragam Ansor semua itu. Dan sampai hari ini mereka aktif menanggulangi pemurtadan di Malang Selatan. Kita orang luar ya, kalau masuk ke wilayah tertentu kadang-kadang kita terkendala dengan izin, apalagi kalau menyangkut masalah agama, susah. Kita kerjasama dengan masjid,
Dan kita didik remaja-remaja masjidnya itu untuk menjadi pelopor. Pakai duit, pakai bagi-bagi sembako, bagi-bagi sembako. Kalau anak-anak kita tadi sudah dimasukkan sana gratis, saya membuka program tandingan bapak asuh. Jadi satu orang mengasuh satu anaknya orang muslim, SPP-nya dijamin, seragamnya mulai TK. Itu program ya, daripada mereka diingoni orang Kristen. Takmir punya masjid, punya dana, bahkan dananya mungkin sampai ratusan juta, tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan soal ini. Setelah ada pemurtadan, setelah ada orang dibaptis rame-rame demo, ya percuma, terlambat kita. Jadi mulai di sini kita mulai berpikir ya. Itulah sebabnya kita dakwah itu perlu strategi. Nabi Muhammad dulu dakwanya kalau tidak punya dakwah ya nggak bisa dakwah itu. Siapa yang punya modal? Istrinya. Khadijah itu adalah bangsawan terkenal itu, dengan uangnya dia dipakai untuk dakwah. Dakwah tidak hanya untuk ayat saja, tetapi butuh dana. Termasuk yang ke pelosok-pelosok penanggulangan pemurtadan itu. Pemurtadan itu mereka dananya luar biasa, Pak. Kita yang sudah pernah jadi orang Kristen tahu betul itu. Sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak pinter-pinter kalah ya. Gitu Pak ya. Baik. Sudah cukup ya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Besok lagi. Kalau perlu bikin jam khusus itu, jam 9 sampai jam 12. Jangan pagi, kalau pagi gini bingung cepet-cepet mau pulang, mau sarapan soalnya. Baiklah, kita tutup dalam doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan ada yang belum terpuaskan dengan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nomor WA saya ada di Ustadz dan Ketua Amir, dan materi saya juga sudah dikopi. Silakan dipelajari, silakan dicatat, dipraktekkan nggih. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.